Halo teman-teman, nama saya Lukas Roberto Jandedai, NIM saya 202506000037. Pada saat ini saya akan mempresentasikan sebuah materi uh, yang bertema besar. Sebentar teman-teman. Yang bertema Tantangan Pancasila di Indonesia saat ini. Nah, judul yang saya ambil adalah menegakkan fungsi Pancasila sebagai landasan HAM. Pancasila sebagai landasan HAM yang tujuan dari pernyataan ini adalah untuk mengukuhkan Pancasila sebagai dasar filosofis, moral, dan hukum. Ini bertujuan untuk menjamin perlindungan, penghormatan, serta penemuan hak asasi manusia atau HAM, dan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan negara serta masyarakat selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Ini tujuannya ya teman-teman. Nah, latar belakang masalah HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Kemanusiaan mereka diakui tanpa membedakan jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, bangsa, status sosial, kekayaan, atau kelahiran. Dengan demikian, setiap orang tetap memiliki hak-hak tersebut meskipun terlahir dengan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan. Ini adalah latar belakang masalah dari hak asasi manusia. Tujuan presentasi saya saat ini, teman-teman, adalah bertujuan untuk menjadikan Pancasila sebagai fondasi utama dan pedoman tertinggi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta praktik penegakan HAM di Indonesia. Nah, selain itu, bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dengan mengarahkan upaya penegakan HAM untuk mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan sejahtera bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Tujuan lainnya adalah menjamin perlindungan hukum dengan memperkuat sistem hukum positif agar konsisten dengan prinsip-prinsip HAM sehingga hak individu terjamin dan dilindungi oleh negara. Relevansinya ada dua di sini. Yang pertama, Pancasila bukan hanya sekedar ideologi, melainkan juga fondasi moral dan hukum yang mengikat perlindungan HAM, hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, relevansinya terletak pada bagaimana Pancasila menjadi pedoman dalam pembuatan hukum dan perilaku sehari-hari untuk memastikan keadilan, kesejahteraan martabat, dan kebebasan individu selaras dengan nilai-nilai dasar negara sehingga terwujud perlindungan HAM yang komprehensif bagi seluruh warga negara. Ini relevansinya ya teman-teman. Dan struktur nilai dalam Pancasila. Di sini terdapat dua poin. Yang pertama, Pancasila bukan hanya sekedar hukum formal, melainkan sebuah ideologi terbuka yang menjadi sumber nilai dan panduan moral. Nah, teman-teman, di sini bukan hanya sekedar hukum formal, melainkan sebuah ideologi, ya teman-teman. Formal berarti ya hanya berfokus pada satu tujuan ya. Nah, namun di sini Pancasila adalah sebuah ideologi, oke, terbuka ya, untuk menjadi sumber dan panduan moral. Poin yang kedua, sebagai ideologi terbuka, Pancasila memiliki fleksibilitas untuk menjawab
tantangan zaman, termasuk isu HAM modern tanpa kehilangan nilai-nilai dasar dan fundamental. Mengapa disebut panduan moral? Nah, teman-teman, hak asasi manusia atau HAM mengapa disebut sebagai sumber panduan moral? Ya, yang pertama, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, Pancasila memberikan sentuhan khas Indonesia terhadap konsep HAM universal. Ya, di sini ada keseimbangan hak dan kewajiban. Berbeda dengan paham individualisme ekstrim, Pancasila memandang bahwa setiap hak asasi manusia selalu dibarengi dengan kewajiban asasi untuk menghormati hak orang lain dan kepentingan bangsa. Itu adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Lalu yang kedua, dimensi ketuhanan. Nah, HAM di Indonesia tidak sekadar didasarkan pada kesepakatan sosial atau kontrak sosial ya, tetapi diyakini sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus dijaga martabatnya. Ini adalah dimensi ketuhanan HAM. Yang ketiga, keadilan yang substantif. Sila kelima memastikan bahwa perlindungan HAM bukan hanya soal kebebasan berpendapat, tetapi juga hak atas akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah keadilan yang substantif. Oke, teman-teman. Apa hubungan Pancasila dan HAM Persila? Ya, hubungan Pancasila dan HAM Persila. Di sini ada 5 Pancasila ya. 5 sila ya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini menjamin sebuah hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta terbentuknya sebuah toleransi antar umat beragama. Ya, itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab menekankan kesetaraan hak dan kewajiban, menjamin perlindungan hukum dan penghormatan martabat setiap warga negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sejalan dengan prinsip HAM universal tentang kesetaraan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, sila keempat ini mencerminkan demokrasi dan partisipasi publik, di mana pengembalian keputusan mempertimbangkan kepentingan bersama secara transparan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjamin hak atas keadilan, kesempatan yang sama, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, termasuk hak atas kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya. Nah, teman-teman, ini adalah hubungan Pancasila dan HAM ya, persila dari sila pertama hingga sila kelima ini berhubungan dengan yang namanya HAM. Nah, teman-teman, di sini terdapat sebuah contoh sebuah kasus ya, contoh sebuah kasus
rasisme, sebuah kasus rasisme yang terjadi di tanah Papua. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa rasisme adalah hilangnya identitas. Ketika seseorang merasa kehilangan identitas dan melihat perbedaan antara dirinya dengan orang lain, disitulah muncul hujatan atau perundungan seperti bully dan diskriminasi. Nah, ini adalah salah satu penyebab konflik yang terjadi di Papua. Oke, teman-teman, mungkin saya tidak bisa berikan contoh yang lebih detail tentang kasus yang terjadi pada saat rasisme. Saya juga saat itu sedang berada di sini, di Papua, khususnya kasus rasisme pada saat itu. Nah, ada pun contoh kasus yang bisa saya bagikan kepada teman-teman pada saat ini adalah kasus dari seorang mahasiswa Universitas Cendrawasih Jayapura yang bernama Alfa Hisage. Nah, teman-teman, Alfa Hisage ini dia berusia 19 tahun. Pada saat itu polisi menangkapnya dan pada saat aksi unjuk rasa menentang rasisme di Papua, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2019. Nah, di sana terjadi sebuah penyiksaan di tahanan. Nah, ini adalah salah satu bentuk diskriminasi ya yang terjadi di daerah Papua. Baik teman-teman, mungkin teman-teman juga dapat mengupdate berita-berita terakhir yang saat ini sedang beredar tentang khususnya daerah Papua ya. Untuk saat ini mungkin rasisme sudah tidak begitu muncul kasus-kasusnya, namun lebih lebih banyak lagi kasus-kasus yang terjadi di balik rasisme seperti penolakan untuk pembangunan kelapa sawit dan kasus-kasus seperti penolakan untuk pemerintah membuka setiap lahan untuk dijadikan sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, namun di sini kita bisa melihat bahwa terjadinya rasisme adalah bentuk dari tidak ada penegakan HAM yang terjadi di negara kita ya, teman-teman. HAM kan teman-teman juga bisa tahu bahwa HAM adalah hak asasi manusia. Nah, yang terjadi dalam Pancasila, Pancasila tidak membedakan seperti yang tadi saya bilang bahwa tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan suku, ras, agama, namun kita dipersatukan oleh Pancasila. Nah, teman-teman, di sini kita mendapat uh, kita mendapat dua pendapat ahli, ya, dua pendapat ahli. Yang pertama dari Muhammad Hatta. Ya, Muhammad Hatta adalah tokoh pendiri bangsa ya. Dalam kutipannya mengatakan bahwa menggagas bahwa Pancasila memiliki dua fondasi, yaitu moral atau ketuhanan dan politik, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial yang saling menguatkan perlindungan HAM. Ya teman-teman, kutipan dari Muhammad Hatta menjelaskan bahwa Pancasila memiliki dua fondasi, yaitu moral, yaitu ketuhanan, dan juga politik. Ya, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, keadilan sosial. Ini berkaitan dengan sebuah penguatan dalam perlindungan HAM. Ya, yang berikut ada para pakar seperti yang berikutnya adalah Ibram X. Kendi dan James Baldwin. Peneliti hukum lainnya berpendapat bahwa penegakan hukum dan aktivisme anti-rasis diperlukan untuk mengubah kebijakan serta stigma dengan pemahaman bahwa rasisme sering
berakar dari sejarah kolonial dan stereotip. Ya, teman-teman, ini dua kutipan dari pendapat ahli. Nah, di sini kita masuk pada penerapan hukum terkait rasisme di Indonesia, mengacu pada Undang-Undang IT dan KUHP untuk menjerat pelaku ujaran kebencian, diskriminasi, atau perbuatan yang merendahkan suku. Ya, teman-teman. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Spesialis Rasisme Pasal 4 yang mengatakan melarang tindakan membedakan pengecualian atau pembatasan berdasarkan ras dan etnis yang mengurangi hak asasi seseorang. Juga terdapat di dalam pasal 16 memberikan sanksi pidana hingga 5 tahun penjara bagi siapapun yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi, ras, dan etnis melalui tulisan, gambaran, atau pidato. Yang kedua, KUHP nasional terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang pertama pasal 244 dan 245 mengatur tentang pidana bagi setiap orang yang melakukan diskriminasi ras dan etnis dengan ancaman denda penjara. Juga pasal 156 dan 157 KUHP lama masih sering digunakan untuk menjerat pernyataan kebencian terhadap golongan tertentu di muka umum. Ya, teman-teman, yang ketiga ada Undang-Undang IT, Ujaran Kebencian Digital. Pasal 28 ayat 2 melarang penyebaran informasi yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan SARA. SARA adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini adalah pasal yang paling sering digunakan dalam kasus rasisme di media sosial, ya, ujaran kebencian digital. Nah, ini adalah penerapan hukum terkait rasisme di Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang IT dan KUHP. Ya, untuk menjerat pelaku ujaran kebencian, kita bisa menggunakan beberapa undang-undang dan pasal-pasal yang dapat teman-teman lihat saat ini. Ini untuk menjerat pelaku ujaran kebencian, diskriminasi, ya, atau perbuatan yang merendahkan suku, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini terdapat ada beberapa pasal. Oke, dan next. Ya, kita telah masuk pada kesimpulan teman-teman. Kesimpulan saya pada saat ini, saya akan memberikan kepada kita 6 poin yang dapat saya jadikan sebagai kesimpulan. Yang pertama, Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara mendasar mengakui bahwa setiap individu memiliki nilai dan martabat yang sama, tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang. Yang kedua, Pancasila menjadi dasar-dasar filosofis dan panduan moral bagi pemerintah dan masyarakat dalam menghormati serta melindungi HAM. Hal ini memastikan bahwa pendekatan terhadap HAM di Indonesia bersifat holistik dan sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang ketiga, Pancasila menekankan pentingnya keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia, serta antara hak individu dan kepentingan bersama dalam masyarakat. Yang keempat, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan
ke dalam konstitusi dan hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang 1945 dan berbagai undang-undang HAM untuk memastikan perlindungan hukum dan mengikat bagi seluruh warga negara. Ya, teman-teman, ini di poin keempat seperti yang tadi saya bilang, bahwa terdapat beberapa pasal untuk yang sering digunakan untuk menjerat tindak-tindak kasus ujaran kebencian maupun hak asasi manusia. Yang kelima, membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, ya. Terdapat seperti implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk bertujuan membangun lingkungan yang inklusif, adil, dan sejahtera bagi semua individu. Dan ini dapat mengurangi diskriminasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM. Nah, yang terakhir teman-teman, atau yang keenam, Pancasila tidak hanya sekedar mendukung HAM, tetapi juga memberikan konteks khas Indonesia yang menyeimbangkan antara hak individu dan kewajiban sosial. Juga memastikan implementasi HAM berjalan selaras dengan kepribadian dan budaya bangsa. Pancasila bertindak sebagai sumber hukum material dan moral dalam penegakan HAM di Indonesia, serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan toleransi dalam kehidupan beragama dan sosial. Baik, teman-teman, sekian presentasi yang saya bawakan pada saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Betapa pentingnya Pancasila menjadi sebuah landasan HAM. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya.